Give me the demons talk. Sejak berabad lalu, dari masa ke masa, manusia selalu mempertanyakan proses penciptaan alam semesta. Berawal dari pertanyaan sederhana itu, kemudian tercipta beragam teori tentang penciptaan alam semesta. Di antara yang paling dikenal adalah teori ledakan besar atau Big Bang Theory. Hal tersebut tentu karena keberadaan akal pada manusia. Maka dalam Islam terdapat konsep bahwa akallah yang menjadi pembeda dengan makhluk lainnya. Maka keberadaan akal adalah kunci untuk memahami penciptaan alam semesta bagi kehidupan manusia sendiri, serta jalan untuk mengenal Allah sebagai penciptanya. Maka kemudian lahirlah sains. Meski begitu, sains hanyalah sebuah metodologi yang disusun berdasarkan aktivitas akal manusia dalam upaya memahami, memprediksi, dan menjelaskan fenomena alam semesta ini. Sains bukanlah kebenaran mutlak. Ia terus berubah dan berkembang dari masa ke masa seiring pencapaian akal manusia dalam ilmu pengetahuan ketika memahami setiap fenomena semesta. Disinilah peran Al-Quran yang turun sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalamnya sangat banyak petunjuk dan informasi yang hakikatnya mengandung ilmu pengetahuan dan fenomena yang baru belakangan terbukti oleh hasil sains modern. Betapa luasnya ilmu Allah yang 14 abad lalu telah tertuang dalam kitab mulia, tanpa disadari oleh manusia, bahkan kaum muslimin sendiri, karena keterbatasan perkembangan ilmu pada saat itu. Di antara ayat yang mengindikasikan keterkaitan Al-Quran dengan pentingnya sains adalah firman Allah, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Posisi benda langit, planet, bulan, matahari, dan rasi bintang dahulu dipergunakan untuk meramal nasib manusia. Pengetahuan tentang ini dikenal dengan astrologi. Lalu, ayat tersebutlah yang mengubah pandangan astrologi menjadi astronomi di zaman Islam dengan mengajak manusia untuk senantiasa berzikir dalam memikirkan penciptaan alam semesta. Menelaah posisi benda-benda langit merupakan sains, akan tetapi mengaitkannya dengan nasib manusia adalah pseudosains atau sains palsu. Telaah benda-benda langit dalam astronomi meliputi mekanika dan fisik benda langit serta keterkaitan satu dengan lainnya dalam skenario besar alam semesta. Al-Quran menegaskan bahwa penciptaan jagat raya meliputi langit, bumi, dan segala isinya terjadi dalam 6 masa. Sejalan dengan informasi ini, ilmu pengetahuan juga mengungkapkan bahwa jagat raya seperti yang ada saat ini terjadi melalui suatu proses yang amat panjang yang memungkinkan untuk dikelompokkan menjadi 6 periode. Dengan demikian, terdapat kesesuaian antara informasi Tuhan dan penjelasan yang diberikan para ilmuwan melalui telaah dan penelitian mereka. Setidaknya, informasi demikian diungkapkan sebanyak 7 kali. Di antara ayat yang menjelaskan hal ini adalah surah Yunus ayat 3, yaitu firman Allah, Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyamin thumma istawa 'alal 'arsyi yudabbirul amr ma min syafi'in illa min ba'di idhnih dzalikumullahu rabbukum fa'buduhu afala tadhakkarun. Kata yaum yang berarti hari pada ayat tersebut dimaksudkan sebagai rentang waktu atau periode penciptaan, bukan seperti hari yang dipahami manusia saat ini. Hari atau masa yang disebut dalam ayat ini dalam tuntutan agama hanya Allah saja yang mengetahui berapa lamanya. Dalam Al-Quran terdapat beberapa informasi tentang masalah ini. Ada ayat yang menyebut bahwa satu hari di sisi Allah sama dengan 1000 tahun dalam hitungan manusia. Seperti firman-Nya dalam surah Al-Hajj ayat 47 sebagai berikut. وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ.
Pada ayat lain dijelaskan bahwa satu hari itu sama dengan 50.000 tahun dalam hitungan manusia. Keterangan ini seperti yang disebutkan dalam surah Al-Ma'arij ayat 4 sebagai berikut. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. Menurut Abdullah Yusuf Ali dalam The Holy Quran Text Translation and Commentary, kata yaum atau bentuk tunggal dari ayam disetarakan dengan kata dalam bahasa Inggris age atau ayen. Sedangkan oleh Abdus Su'ud, seorang ahli tafsir abad ke-16, kata yaum disetarakan dengan pengertian peristiwa atau naubat. Memperhatikan berbagai pendapat itu, jelaslah kata yaum lebih tepat bila diterjemahkan sebagai tahap atau periode atau masa. Dengan demikian, kalimat fi sittati ayyam dalam ayat-ayat tersebut lebih tepat untuk diterjemahkan sebagai dalam 6 masa. Sebagai tambahan informasi yang tak kalah menarik, kata yaum yang berarti hari diulang sebanyak 365 kali di dalam Al-Quran. Hal itu sangat akurat dengan jumlah hari dalam setahun. Apakah itu suatu kebetulan? Wallahu a'lam bishawab. Merujuk dari surah An-Nazi'at, Profesor Thomas Jamaluddin dalam buku Menjelajah Kekuasaan Langit Menembus Kedalaman Al-Quran mengungkapkan bahwa 6 hari dapat bermakna 6 proses evolutif, sejak penciptaan alam semesta pertama kali sampai penciptaan manusia sebagai jenis makhluk terakhir yang diciptakan Allah. Proses dari penciptaan ini terus berlangsung sampai saat ini dan tidak berhenti pada suatu tahap tertentu. Maka, jika dirinci, ayat-ayat tersebut mengungkapkan secara kronologis 6 masa penciptaan sebagai berikut. Masa pertama dimulai dari ayat 27. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. Apakah penciptaan kamu yang lebih hebat ataukah langit yang telah dibangunnya? Quran Surah An-Nazi'at ayat 27. Ayat ini menjelaskan tentang penciptaan alam semesta dengan peristiwa Big Bang, yakni ledakan besar sebagai awal lahirnya ruang dan waktu termasuk materi. Berdasarkan analisis astronomi kosmologi, ledakan besar terjadi sekitar 13,7 miliar tahun yang lalu. Penciptaan pertama kali adalah energi dari partikel foton. Dari partikel foton terbentuk proton, neutron, dan elektron, serta partikel lain yang tidak dikenal. Sains menggolongkannya sebagai materi gelap. Dari proton dan elektron terbentuk hidrogen sebagai unsur pertama pembentuk bintang. Masa kedua dilanjutkan di ayat 28. رفع سمكها فسواها. Dia telah meninggikan bangunannya lalu menyempurnakannya. Quran Surah An-Nazi'at ayat 28. Ayat ini menjelaskan tentang pengembangan alam semesta, sehingga benda-benda langit makin berjauhan, yang dalam bahasa awam berarti langit makin tinggi. Lalu menyempurnakannya, dalam arti pembentukan benda langit bukanlah proses sekali jadi, tetapi proses evolutif, yakni perubahan bertahap dari awan antar bintang menjadi bintang, lalu nanti akhirnya mati dan digantikan generasi bintang-bintang baru. Para astronom meyakini adanya pengembangan alam semesta berdasarkan analisis pergeseran spektrum unsur-unsur di galaksi jauh yang bergeser ke arah panjang gelombang yang semakin besar. Gerak menjauh galaksi-galaksi itu disebabkan karena ruang alam semesta yang mengembang. Hal itu sesuai dengan firman Allah, وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan kami benar-benar meluaskannya. Quran Surah Az-Zariyat ayat 47. Secara sederhana, keadaan awal alam semesta yang berkembang itu dapat diilustrasikan dengan pembuatan roti. Materi pembentuk roti itu semula terkumpul di dalam gumpalan kecil, kemudian mulai mengembang. Dengan kata lain, ruang pada bagian dalam roti sedang mengembang. Dianalogikan sebagai galaksi di alam semesta, butir-butir partikel di dalam roti itu saling menjauh sejalan dengan pengembangan roti itu sendiri. Dalam ilustrasi tersebut, kita berada di salah satu partikel di dalam roti itu. Di luar roti, kita tidak mengenal adanya ruang lain, karena pengetahuan kita terbatas hanya pada ruang di dalam roti itu saja. Demikian pula lah, kita tidak mengenal alam fisik lain di luar dimensi ruang waktu yang kita kenal saat ini. Allahu Akbar, betapa kecil dan terbatasnya pengetahuan kita dibanding seluruh jagat raya ini.
Selanjutnya, masa ketiga termaktub dalam ayat 29, وأغطش ليلها وأخرج ضحاها dan dia menjadikan malamnya gelap gulita dan menjadikan siangnya terang benderang. Quran Surah An-Nazi'at ayat 29. Ayat ini bercerita khusus tentang tata surya yang juga berlaku pada bintang-bintang lain. Masa ini adalah masa penciptaan matahari yang bersinar dan bumi serta planet-planet lainnya yang berotasi sehingga ada fenomena malam dan siang. Adanya matahari sebagai sumber cahaya, bumi yang berotasi menjadikan malam dan siang. Menurut penelitian astronomi, tata surya terbentuk sekitar 4,5 miliar tahun lalu dari awan antar bintang raksasa. Mulanya, awan antar bintang itu memadat sambil berotasi, berputar pada sumbunya. Bagian tengah yang semakin memadat akan semakin panas. Ketika suhunya mencapai puluhan juta derajat, mulainya reaksi nuklir. Hidrogen berfusi dengan hidrogen, menghasilkan helium dan energi. Bagian inti awan antar bintang itu menjadi matahari yang mulai memancarkan energinya. Lambat laun, debu-debunya tersibak oleh angin matahari, sementara debu yang memadat di sekitar matahari kemudian berproses membentuk planet-planet, salah satunya bumi kita ini. Lalu, masa keempat pada ayat 30, وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا dan setelah itu bumi dia hamparkan. Quran Surah An-Nazi'at ayat 30. Ayat ini menjelaskan proses evolusi di planet bumi. Setelah bulan terbentuk dari lontaran bagian kulit bumi karena tumbukan benda langit lainnya, lempeng benua besar atau Pangea kemudian dihamparkan yang menjadikan benua-benua mulai terpisah membentuk 5 benua plus Antartika. Bumi dihamparkan dalam ayat tersebut bermakna lempeng benua yang bergeser sedikit demi sedikit dalam waktu ratusan juta tahun. Sekitar 225 juta tahun lalu, semua benua masih bergabung. Lalu, benua Amerika mulai berpisah dari benua Eropa dan Afrika, sementara benua Asia bergabung dengan lempeng India Australia yang terlepas dari benua Afrika. Berikutnya, masa kelima, ayat ke-31, أخرج منها ماءها ومرعاها darinya dia pancarkan mata air dan ditumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Quran Surah An-Nazi'at ayat 31. Ayat ini menjelaskan awal penciptaan kehidupan di bumi, mungkin juga di planet lain yang disiapkan untuk kehidupan dengan menyediakan air. Proses pemanasan yang menyebabkan penguapan dan pembentukan awan lalu hujan yang menyebabkan siklus hidrologi yang akhirnya memancarkan mata air. Al-Quran tidak menjelaskan proses awalnya, tetapi hanya menguraikan substansi proses hidrologis yang dikaitkan dengan proses awal kehidupan, yaitu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan sebagai makhluk hidup pertama. Kehidupan diperkirakan bermula dari laut yang hangat sekitar 3,5 miliar tahun yang lalu berdasarkan fosil tertua yang pernah ditemukan. Di dalam Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 30 memang disebutkan semua makhluk hidup berasal dari air. Lahirnya kehidupan di bumi dimulai dari makhluk bersel tunggal dan tumbuh-tumbuhan. Yang menarik, proses lahirnya kehidupan yang dimulai dari tumbuhan terkait dengan skenario Allah menyiapkan kehidupan di bumi. Hadirnya tumbuhan dan proses fotosintesis sekitar 2 miliar tahun lalu menyebabkan atmosfer mulai terisi dengan oksigen bebas. Adanya oksigen diperlukan oleh sebagian besar makhluk hidup bergerak, yakni binatang dan manusia. Dan terakhir, masa ke-6 dijelaskan pada 2 ayat berikutnya dalam surah An-Nazi'at. وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ Dan gunung-gunung dipancangkan dengan teguh. Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu. Quran Surah An-Nazi'at ayat 32-33. Ayat ini menjelaskan lahirnya gunung-gunung akibat evolusi geologi dan mulai diciptakannya hewan dan manusia. Masa ke-6 ini menceritakan lahirnya binatang dan manusia setelah prasyarat kehidupan yang utama, yaitu adanya air dan oksigen terpenuhi. Proses geologis akibat pergeseran lempeng benua yang memunculkan gunung-gunung juga merupakan persiapan fisik yang memberikan keseimbangan dari gerakan bumi. Dan hal ini memungkinkan materi yang merupakan kandungan bumi dikeluarkan untuk kepentingan manusia sebagai khalifah di bumi.